Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Apalagi kita masih dalam masa pandemi, maka kalian harus menjaga kesehatan. Nah, tetap semangat ya. Pembelajaran bahasa Indonesia akan dimulai. Silakan kalian siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Pada materi sebelumnya, Ibu ingatkan kembali bahwa kalian Ibu memberi tugas tentang pengertian teks pidato persuasif, ciri-ciri teks pidato persuasif, dan tujuan teks pidato persuasif. Itu semua berkaitan dengan materi yang akan dibahas pada hari ini, yaitu mengenai struktur teks pidato persuasif. Ya, kita belajar strukturnya. Nah, mengapa sih kita belajar struktur teks pidato persuasif? Karena tujuannya adalah satu, kalian diharapkan mampu menjelaskan struktur teks pidato persuasif secara tepat dengan jujur dan tanggung jawab. 2. Kalian diharapkan mampu menentukan struktur teks pidato persuasif secara teliti dengan disiplin. Nah, kalau sudah tahu tujuannya, maka kalian harus tahu penilaian apa yang Ibu lakukan, yaitu yang pertama adalah sikap, dan yang kedua adalah pengetahuan. Sikap apa yang dinilai? Yaitu jujur, bertanggung jawab dalam mengumpulkan tugas, dan disiplin dalam mengumpulkan tugas. Ya. 2. Pengetahuan. Pengetahuan yang dinilai apa? Saat kalian berdiskusi, presentasi, dan memberi tanggapan. Nah, pengetahuan penilaian ini akan Ibu lakukan pada pertemuan selanjutnya. Sudah paham ya anak-anak? Kita lanjut, yaitu kegiatan pembelajaran hari ini. Kegiatannya adalah 1. Mengamati pidato persuasif, 2. Menentukan struktur teks pidato persuasif, dan 3. Berdiskusi dan presentasi. Untuk poin 3 kita lakukan pada pertemuan selanjutnya. Ya, kita masuk ya, mulai pembelajaran. Kalian harus siap dan perhatikan penjelasan dari Ibu. Ya, di sini ada gambar mengenai struktur teks pidato persuasif. Ya, struktur teks pidato persuasif itu ada 3, yaitu 1. Pembukaan, 2. Isi pidato, dan 3. Penutup pidato. Ya, 1. Pembukaan. Pembukaan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu salam pembuka, 2. Ucapan penghormatan, dan yang ketiga ucapan syukur. Ibu jelaskan satu persatu. Ya, pada pembukaan ada salam pembuka. Sebuah pidato itu diawali dengan salam pembuka. Seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Kemudian ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan itu dilihat dari apa? Dari jabatan tertinggi. Ya, contohnya di sekolah. Siapa jabatan tertinggi anak-anak? Ya, betul sekali, yaitu kepala sekolah. Ya, maka setelah kepala sekolah
bawahnya adalah Bapak Ibu guru. Setelah Bapak Ibu guru adalah siswa-siswa, maka ucapan penghormatannya yaitu yang terhormat Bapak Kepala SMP PGRI 9 Pemalang, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP PGRI 9 Pemalang dan siswa-siswa SMP PGRI 9 Pemalang. Apabila yang kalian sampaikan, maka siswa-siswa diganti dengan teman-teman. Kita lanjut ke ucapan syukur. Ucapan syukur, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dapat berkumpul pada suatu kegiatan. Maka contohnya, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham, Ibu lanjut yang kedua. Struktur kedua adalah isi pidato. Di sini merupakan inti pidato. Maka apa? Topik permasalahan yang akan kamu sampaikan itu pada bagian isi pidato. Contohnya, ini sedang pandemi. Kamu ingin menyampaikan tentang protokol kesehatan, maka kamu sampaikan di bagian isi. Ya, kalau sudah kalian menyampaikan topik permasalahan, baru menuju ke struktur ketiga, yaitu penutup pidato. Penutup pidato itu ada 4 bagian. Ini kurang 1 ya anak-anak. Yang pertama adalah kesimpulan, kedua ucapan permintaan maaf, ketiga ucapan terima kasih, dan yang keempat salam penutup. Kesimpulan itu berisi apa? Berisi harapan. Harapan kamu untuk pendengar agar mau melakukan tentang isi pidato yang sudah kamu sampaikan, ya. Nah, biasanya di sini mengajak kesimpulannya, ya. Kemudian baru kalian mengucapkan permintaan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Apabila di salam pembuka Assalamualaikum, maka di salam penutup Wassalamualaikum. Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita latihan, ya. Ada sebuah teks, kemudian kalian tentukan strukturnya. Nah, di sini sudah ada contohnya, ya. Ini sebuah teks. Ibu beri waktu 1 menit untuk membacanya. Ya, kalau sudah dibaca, kita menuju ya. Yang pertama kita bahas ini ada bagian pembukaan. Di sini ada Assalamualaikum, kamu beri tanda, yaitu merupakan pembukaan dan merupakan salam pembuka. Ya. Nah, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP PGRI 9 Pemalang, sampai yang saya sayangi teman-temanku, itu merupakan ucapan penghormatan.
Ini apabila di sekolah ya. Kalau di desa kalian, maka yang terhormat siapa? Tertinggi. Ya, Bapak Ketua RW. Ya. Nah, Ketua RW 3, RT 7, Desa Sukamaju. Ya, itu contohnya. Kemudian di sini pertama-tama marilah kita semua panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ucapan syukur. Ini merupakan pembukaan. Kita menuju yang teks berikutnya. Ya, masih kelanjutannya. Di sini menyampaikan tentang narkoba. Bahayanya narkoba. Di sini ada penggunaan narkoba itu sifatnya terlarang. Nah, ini sampai bahkan jika ketahuan atau divonis sebagai pemakai narkoba, maka hukum yang ada di negara ini akan memasukkan pengguna ke penjara. Ini adalah merupakan isi, ya, merupakan isi. Sebuah struktur apabila diterapkan di sebuah teks itu pasti urut, ya. Tidak mungkin bagian penutup berada di awal atau bagian isi berada di akhir, itu tidak mungkin, ya. Itu sudah urut. Nah, dilanjut teks berikutnya. Nah, yang ini merupakan sebuah penutup. Mengapa? Nah, kita lihat pada paragraf ini. Dari banyaknya bahaya yang dimiliki oleh barang yang bernama narkoba, di sini maka marilah wajib untuk saling mengingatkan. Ada sebuah kata ajakan. Ini merupakan kesimpulan, ya. Nah, kemudian di sini oleh karena itu saya minta maaf atas segala kesalahan. Merupakan ucapan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Itu ucapan terima kasih. Kemudian tadi salam pembukanya pakai assalamualaikum. Maka salam penutupnya wassalamualaikum. Begitu ya anak-anak mengenai cara menentukan sebuah struktur teks pidato persuasif. Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, ya, nanti Ibu akan memberi tugas kalian di Google Classroom. Silahkan nanti dibuka Google Classroom-nya, maka kalian langsung dikerjakan. Cara mengerjakannya nanti dibuka saja linknya, ya. Kemudian kalian masuk ke tugas, dilihat, kerjakan di buku tugas kalian. Kemudian kalau sudah selesai difoto, kirim ke Google Classroom kembali. Begitu ya anak-anak. Apabila ada yang masih belum paham, silahkan bertanya. Bertanyanya jangan japri ya. Silahkan di grup saja agar teman-teman kalian juga membacanya. Nah, jadi tidak bertanya ulang kepada ibu. Ya, begitu ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.